KPU DKI telah menetapkan hasil rekapitulasi Pilgub 2024, di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul. Hal ini ditetapkan setelah rapat pleno yang digelar KPU DKI Jakarta di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat pada Minggu 8 Desember 2024. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh saksi para calon dan jajaran pejabat KPU DKI Jakarta. Namun, saksi dari paslon Ridwan Kamil Suswono mendadak walk out saat proses pencermatan jelang rapat pleno KPU DKI Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribunnews, Gita Irawan. Selamat sore, rekan Gita. Selamat sore, rekan Sarah. Baik, rekan Gita, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah. Selamat sore Tribuners. Ya, tadi saya bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan hasil pemilu atau pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024 dan digelar oleh KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Hotel Saripan Pasifik, Jakarta. Ya, tadi bersama-sama kita saksikan bahwa KPU DKI Jakarta yang disampaikan oleh ketuanya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, menetapkan hasil pemilu atau Pilkada 2024 Jakarta, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam rapat tersebut. Jadi penetapan tersebut dilakukan setelah KPU DKI sebelumnya juga telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi pada kemarin. Sebelum tadi melakukan penetapan, juga dilakukan proses pencermatan. Pencermatan ini dilakukan bersama dengan saksi dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta. Dalam proses pencermatan tadi terjadi satu situasi yang cukup tegang ketika paslon atau saksi paslon nomor urut 1 dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono walk out. Prosesnya terjadi begitu saja ketika dalam proses Ketua KPU menanyakan kepada para saksi paslon, adakah kejadian khusus atau yang menjadi keberatan dari masing-masing saksi. Setelah saksi dari paslon 1 dan paslon 2 menyatakan keberatannya dan kejadian khusus yang perlu dicatat, kemudian giliran saksi paslon 3 menyampaikan bahwa pihaknya tidak menyatakan adanya keberatan dan juga catatan terkait hal tersebut. Namun ketika saksi dari paslon nomor urut 3, Pramono Rano, berusaha menyampaikan pendapatnya terkait apa yang disampaikan oleh saksi dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, tiba-tiba saksi paslon dari nomor urut 1 mengajukan walk out atau pamit dari ruang forum tersebut kepada Ketua KPU. Namun sebelum pamit tadi dia juga telah mengisi berkas terkait dengan keberatan atau catatan kejadian khusus yang telah disampaikannya. Beberapa hal atau kejadian khusus yang jadi catatan dari tim paslon 1 diantaranya adalah kejadian terkait dengan di Pinang Ranti, TPS di Pinang Ranti terkait pencoblosan salah satu KPPS terhadap paslon tertentu. Kemudian juga terkait dengan formulir pemberitahuan ke TPS Pilkada, formulir C, untuk warga bisa ke TPS yang tidak didistribusikan secara merata sehingga menyebabkan partisipasi pemilih yang turun. Kemudian yang ketiga juga soal tidak diresponnya laporan-laporan yang telah mereka sampaikan kepada Bawaslu. Atas dasar itulah mereka kemudian menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di dalam forum tersebut. Ketua KPU juga tadi terlihat tidak menahan untuk
uh, para saksi paslon nomor 1 untuk keluar, namun ia menyampaikan itu adalah haknya untuk mengajukan keberatan atau catatan tentang kejadian khusus. Setelah itu kemudian rapat pleno berlanjut hingga akhirnya kepada penetapan hasil. Tadi dari hasil yang disampaikan atau ditetapkan adalah Pramono Rano mendapatkan perolehan suara sebanyak 2.183.239. Jadi dari hasil penetapan tadi, suara Pramono Rano unggul dibandingkan dengan suara dari paslon yang lain. Untuk yang kedua, yakni paslon nomor urut 1, di mana Ridwan Kamil dan Suswono meraih sebanyak 1.718.160 suara. Kemudian paslon nomor urut 2, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, meraih sebanyak 459.230 suara. Kami juga mencatat bahwa dari hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi kemarin yang disahkan oleh KPU pada semalam, juga di Pramono Rano unggul di Kepulauan Seribu dengan 7.456 suara, kemudian di Jakarta Barat 500.738 suara, di Jakarta Selatan 491.017 suara, dan di Jakarta Pusat 220.372 suara, di Jakarta Utara 328.486 suara, dan di Jakarta Timur 635.170 suara. Jadi bisa terlihat cukup merata hasil perolehan suara yang diraih oleh paslon nomor urut 3. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan sementara dari Hotel Saripan Pasifik. Rekan Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan, jurnalis Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya tidak dikasih, Mas, ya? Nggak mau menerima. Hak kopinya mau nggak? Ya, aku terima. Oh iya. Haji Suswono 1718160. 2. Komjen untuk kami kerjakan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Bawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua tua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Silakan, adanya kemungkinan langsung gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang kalau disikatannya kami berdua. Ya. Oke. Saya persilakan satu lagi ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah. Yang kedua, kami menurut. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara,
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.